Oke, tipe data karakter merupakan salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks ya. Jadi kalau kita sering menggunakan WA, nah itu kita pakainya karakter ya. Jadi isinya teks itu. Jadi ada huruf, ada angka, atau mungkin juga simbol dan sebagainya, itu masuk dalam tipe data karakter. Tipe data adalah klasifikasi variabel untuk menentukan data yang akan disimpan ke dalam memori. Gitu. Tentunya berbagai macam tipe data tersebut sangat bermanfaat bagi kinerja komputer melalui kode-kode dalam bahasa pemrograman. Nah, di dalam bahasa pemrograman C terdapat berbagai jenis tipe data yang dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter nilai yang ingin disimpan di dalam variabel. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai kalau kita mau pakai baju gitu ya misalkan ya, kan kita juga harus tahu ya kita tuh mau kemana sih gitu. Kalau kita mau kuliah berarti kita harus tentukan jenis baju yang sesuai dengan kuliah tuh apa sih? Ya berarti harus memiliki kerah gitu ya. Kemudian juga tidak terlalu mencolok gitu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data ya. Jadi kita di sini tipe data itu tujuannya adalah untuk menentukan jenis data apa yang akan kita masukkan. Itu tujuannya dari tipe data ya. Jadi klasifikasi data yang akan kita gunakan nantinya akan kita masukkan gitu. Nah, jenis tipe data yang sering digunakan itu banyak ya. Jadi dalam hal ini seperti halnya boolean ya, karakter, string, integer, floating point dan double floating point gitu ya. Nah, mungkin masih pada bingung ya, apa sih itu gitu. Bagi yang baru mengenal pemrograman masih kurang paham nih, string itu apa, boolean itu apa, nanti kita akan pelajari ya setelah ini ya. Oke, kita mulai dulu dari boolean ya. Nah, tipe data boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah ya, dalam bahasa Inggrisnya true or false gitu ya. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu gitu. Jadi, nilai dalam boolean ini hanya ada dua, true atau false gitu. Jadi kalau kita punya sebuah program ya, program yang nantinya akan menentukan nih gitu, ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, ini nanti kita bisa pakai boolean. Jadi true atau false. Nah, ya. Jadi kalau kita punya program yang nantinya isinya adalah keputusan dan hanya dua keputusannya, maka kita bisa menggunakan tipe data boolean gitu. Nah, yang kedua itu ada karakter ya. Karakter ini saya yakin sudah banyak ya yang mengetahui, tapi mungkin belum tahu nih gitu bahwa ini tipe data karakter ya. Oke, tipe data karakter merupakan salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks ya. Jadi kalau kita sering menggunakan WA, nah itu kita pakainya karakter ya. Jadi isinya teks itu. Jadi ada huruf, ada angka, atau mungkin juga simbol dan sebagainya, itu masuk dalam tipe data karakter ya. Dengan nah, kalau kita ingin menggunakan tipe data karakter ini, dibutuhkan 1 byte atau 8 bit ruang di dalam memori agar dapat menyimpan sebuah karakter. Gitu. Jadi karakter ini ada ketentuannya juga ya dalam memori ya. Mungkin kita kalau dalam programming itu tidak terlalu, ya di awal-awal ya, mungkin tidak terlalu memperhatikan 1 bit kah, atau mungkin 1 byte kah, atau 8 bit kah, dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi nanti kalau kita buat aplikasi yang besar, nah ini perlu diperhatikan ya, supaya apa? Supaya nanti aplikasinya itu tidak berat ya. Ya, kalau misalkan berat digunakan nanti ya artinya aplikasi tersebut mungkin akan kurang banyak disukai oleh orang. Karena kalau dalam masa saat ini ya kita maunya cepat dan cepat gitu kan. Jadi kalau kita buat aplikasi ya juga harus memenuhi kebutuhan dari pengguna gitu ya. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada tipe data string ya. Nah, tipe data string terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu dan seringkali dianggap sebagai tipe data dasar. Jadi kalau tadi karakter itu kan hanya satu ya. Jadi cukup satu aja. Misalkan kita mau input karakter itu katakanlah mungkin huruf A. Jadi hanya huruf A saja gitu karakter itu. Tapi kalau string ini kumpulan karakter. Jadi yang kita biasa gunakan untuk WhatsApp itu sebenarnya adalah bentuknya string.
ya, bentuknya string gitu. Nah, jadi kenapa sih gitu string ini disebut sebagai tipe data dasar ya? Nah, hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tipe data string paling sering digunakan oleh para programmer. Ya iyalah, karena kita juga berkomunikasi juga kan menggunakan teks ya. Jadi programmer juga untuk bisa berkomunikasi ya atau untuk bisa programming itu juga kebanyakan menggunakan teks begitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu integer ya. Jenis tipe data integer dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat ya. Artinya suatu program yang menggunakan tipe data integer tidak mendukung penggunaan huruf. Nah, selain itu bilangan yang digunakan juga haruslah bulat atau dalam kata lain tidak mengandung pecahan desimal ya. Jadi integer ini khusus angka ya. Dan perlu digarisbawahi itu yang paling terakhir saya sebutkan tadi, yaitu tidak mengandung pecahan desimal ya. Tidak mengandung pecahan desimal di sini berarti dia harus bulat. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3, 4 ya 4 gitu ya. Misalkan 60 ya 60, 100 ya 100, nggak ada koma-komanya. Jadi integer itu untuk tipe data nilai seperti itu ya. Oke, nah kemudian yang kelima ya, yaitu floating point. Nah, tipe data floating point atau real number merupakan tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka. Tipe data float cocok digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan. Nah, ya, kalau tadi integer itu hanya angka bulat ya, misalnya 1, 2, 3. Nah, floating point ini ada gitu ya. Ada itu digunakan untuk apa? Untuk menangani data yang nantinya ada komanya atau bersifat pecahan. Karena nggak selalu ketika kita melakukan sebuah komputasi gitu ya, atau katakanlah membuat program untuk menyajikan informasi, itu datanya selalu bulat, 1, 2, 3 itu enggak kan? Tapi juga ada yang koma-koma ya. Misalkan kayak nilai mungkin nilai UAS gitu ya, bisa aja 70,5. Nah, itu ditampungnya menggunakan apa ya? Menggunakan floating point ini. Ya. Jadi jelas ya perbedaan antara floating point dan integer ya, atau sebenarnya floating point ini juga bisa disebut sebagai float ya. Jadi float dan integer itu sangat berbeda. Begitu integer untuk tipe data bulat ya. Kalau float itu dia untuk tipe data yang nantinya ada pecahannya gitu. Tapi kemudian bisa nggak sih gitu float ini juga digunakan untuk menangani data yang nggak pecahan? Ya bisa juga gitu. Jadi ya ini sebenarnya kelebihan juga gitu bagi float ya, karena float ini juga bisa menangani untuk tipe data yang nantinya atau nilai yang nantinya itu bentuknya pecahan atau mungkin non pecahan itu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya lebih fleksibel ketimbang integer tadi ya. Begitu. Nah kemudian yang terakhir itu ada double floating point ya. Sama seperti halnya dengan floating point yang bersifat menyatakan bilangan pecahan, bedanya adalah penyimpangan angka maksimal lebih besar daripada float ya. Jadi ini lebih besar gitu, komanya itu lebih besar. Nah kemudian jadi apa gitu imbasnya ya? Ya otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, semakin besar nilai yang kita masukkan ke dalam sebuah program ya otomatis juga memori yang akan kita butuhkan juga besar ya. Kita bisa ibaratkan juga seperti halnya laptop kita mungkin atau smartphone kita ya. Semakin banyak data yang kita simpan ya semakin besar juga memori yang kita butuhkan. Nah, itu juga sama halnya dengan pemrograman ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan itu. Kita mau pakai apa nih? Mau pakai floating point kah yang mungkin komanya hanya sedikit gitu ya. Kemudian atau mau pakai double floating point kah yang mungkin bisa komanya lebih banyak gitu ya. Nah, itu tergantung dari kondisi dan kebutuhan kita. Beberapa tipe data tersebut dapat dimodifikasi atau diubah ya sesuai dengan kebutuhan programmer dan menjadikan penggunaan memori yang lebih efisien gitu ya. Pengaturan tipe data digunakan untuk mengatur nilai jangkauan dari tipe data yang digunakan serta untuk mengatur tanda positif dan negatif pada tipe data numerik ya. Adapun pengaturan tersebut dapat dilakukan menggunakan kata kunci antara lain kalau dalam bahasa pemrograman C ya, itu pakai sign, kemudian unsigned, short, kemudian long gitu. Jadi ya intinya balik lagi bahwa kalau kita ingin menggunakan tipe data ya kita harus tahu kita tuh mau buat apa gitu ya. Nah ya, jadi kita mau buat nantinya membuat aplikasi yang akan menampilkan atau memproses nilai yang nantinya mungkin teks ya berarti kita pakai
string gitu. Kalau hanya butuhnya satu huruf saja, ya berarti kita pakai karakter. Kalau kita butuhnya keputusan ya, true atau false, ya berarti pakainya boolean. Kemudian kalau kita butuhnya nanti angka, ya berarti pakai integer. Nah, kalau kita butuhnya angka tapi ada pecahannya, berarti kita bisa pakai floating point atau mungkin double floating point ya. Oke, nah demikian adalah penjelasan singkat mengenai deklarasi input-output pada bagian atau sub variabel dan tipe data ya. Dapat disimpulkan bahwa deklarasi input-output merupakan hal dasar dalam pemrograman yang mana biasa kita lakukan di awal ketika membuat sebuah program ya. Seperti yang kita sudah pahami, untuk menghasilkan suatu output, maka kita butuh input untuk diproses sehingga menghasilkan output ya. Dalam hal pemrograman, input yang dimaksud dapat berupa variabel yang memiliki tipe data tertentu yang digunakan untuk menampung nilai nantinya. Kemudian diproses untuk ditampilkan menjadi sebuah informasi. Pada sisi tipe data yang digunakan akan bergantung pada kebutuhan kita sebagai programmer yang ingin menghasilkan data dalam bentuk seperti apa ya. Misalnya karakter, angka, ataupun nilai true false. Artinya setiap tipe data jika kita memahaminya dengan baik pasti mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Sebagai tambahan, fungsi tipe data yang sudah kita bahas sebelumnya itu sangat vital ya. Bahkan tanpa ada tipe data akan sulit sekali menentukan data yang akan dimasukkan dan digunakan. Gitu. Hal tersebut dikarenakan tipe data memiliki dua fungsi utama, yakni pertama memberikan kontrol atau batasan tersendiri bagi seorang programmer. Hal tersebut karena tipe data telah ditentukan sebelumnya sehingga programmer tidak salah-salah nih selanjutnya dalam memasukkan dan menggunakan tipe data ya. Kemudian yang kedua, menentukan memori yang digunakan dan menentukan bilangan bulat serta bilangan desimalnya ya. Ini khusus bagi yang angka ya tadi integer atau float itu ya. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan series deklarasi input-output sub variabel dan tipe data dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali pada video seri selanjutnya dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yakni materi deklarasi I/O, sub konstanta dan operator. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year.
The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Educations and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.